Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam memangkas. Salam. Bum bum Garda Sakera. Hura. Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Bang Don di edisi Senin 12 September 2022. Nah, tentunya pada kesempatan kali ini di acara terbaru kita yaitu BAIM ya, Bang Ipul menjawab. Nah, pada kesempatan kali ini di acara baru kita, mungkin nampak jelas di belakang saya acara Bang Ipul menjawab ya. Tentunya telah hadir bersama saya Ketua Umum dari Garda Sakera, Bang Ipul. Saya sapa dulu pemirsa. Oke. Selamat malam Bang Ipul. Selamat malam Bang Don. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk masyarakat Situbondo dan tim Memangkar yang sangat saya banggakan, acara ini cukup lama ya Bang Don ya. Betul. Tidak kita lakukan dan rasanya kangen ini. Iya. Dan sekali muncul kita punya acara baru ya. Oke, BAIM BAIM ya. Bang Ipul menjawab. Artinya kalau dari hakikat acara kita ini berarti Bang Ipul harus siap menjawab, kan begitu ya? Harus. Ya, jadi menjawab segala pertanyaan. Oke. Ya. Nah, Siap. Pemirsa dimanapun saja Anda berada, para warganet ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang gugatan ya. Ini tentu viral sudah di beberapa media sosial ya, bahwa Ketua Umum Garda Sakera Bang Ipul ini menggugat Kapolri, Kapolda Jawa Timur dan sekaligus juga Kapolres Situbondo. Nah, kira-kira ada apa ini gugatan ini? Kenapa Bang Ipul sampai menggugat dan apa ini alasannya gitu? Nah, malam ini kita akan membahasnya tentunya bersama penggugat kita yang sekaligus Ketua Umum Garda Pemuda Sakera. Oke, Bang Ipul, langsung saya awali pertanyaan ya. Nah, di medsos sudah viral dan ramai menjadi pro dan kontra gitu. Ada yang setuju, ada juga yang tidak gitu ya. Tapi sebelum itu saya mau bertanya dulu, kenapa ini kok sampai Bang Ipul menggugat gitu? Bahkan bukan Kapolres, Kapolri langsung, orang yang tertinggi di tingkatan polisi di Bang. Ya, sampai ada beberapa netizen Ya. itu bahkan membuli ya Bang Don ya. Betul. Bahkan membuli kenapa orang Situbondo itu kok sampai menggugat namanya Kapolri. Betul. Nah, gitu Bang Don. Jadi begini Bang Don. Yang pertama, bahwa tujuan utama saya adalah mengedukasi kepada masyarakat, terutama warga Situbondo, bahwa kita ini memiliki hak Bang Don, yang dikatakan hak warga negara. Nah, gitu loh Bang Don. Nah, hak-hak kita ini dilindungi oleh hukum, terutama di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bang Don. Ya. Yang mana hak ini juga sifatnya mengikat kepada institusi yang diberikan tugas untuk menjaga hak-hak warga negara. Nah, kebetulan sekarang yang kita bahas adalah Kepolisian Republik Indonesia, gitu loh Bang Don. Nah, tugas polisi ini pada khususnya Bang Don, di samping masalah pengawasan dan yang lain-lain, itu ada dua yang terpenting Bang Don, yaitu menjaga Kamtibmas dan juga penegakan hukum. Ya. Jadi di penegakan hukum inilah yang menjadi dasar kita melakukan namanya gugatan Bang Don. Nah, dalam gugatan ini pasti ada cerita, gitu loh. Kenapa Bang Ipul itu menggugat? Tadi pertanyaannya Bang Don kan seperti itu ya. Kita nggak langsung Bang Don pada posisi kita menggugat. Kita ada tahapan-tahapan yang kita lalui sebelum kita pada akhirnya kita menggugat. Yang pertama adalah bahwa kita menggugat seperti yang tadi saya katakan, kita memiliki hak Bang Don, yang mana hak ini harus dilindungi dong. Ya. Nah, dan untuk melindungi hak kita ini harus ada
asal muasal atau musababnya, yaitu di mana bahwa Bang Ipul dalam hal ini sebagai penggugat pertama dan Mas Waka Ahmad Fatoni sebagai penggugat kedua ini ada urusan dengan polisi. Ada urusan Bang ya? Iya, ada urusan yang belum tertuntaskan. Yang mana kami sebagai warga negara sudah melakukan kewajiban kami, yaitu kami tidak melakukan kegiatan main hakim sendiri atau bermain di hukum sendiri, yaitu dimulai dengan namanya laporan. Nah, itu dasarnya dulu Bang Don ya. Kita gunakan laporan dan seperti tadi kita katakan bahwa kita punya hak untuk mengetahui kepastian hukum ketika kita sudah melaporkan. Ya, kepastian hukum ya. Iya, selalu saya katakan setiap warga negara itu sama di hadapan hukum. Tapi persoalannya yang terjadi di kalangan masyarakat, tidak semua warga negara ini sama di depan penegak hukum. Oh ya, alasannya Bang? Ya, karena kita tahu persis di dunia hukum di Indonesia, terutama penanganan dari aparat penegak hukum, bahwa jika yang dihadapi adalah orang penting, baik itu penting memiliki jabatan atau mungkin penting di dalam dia memiliki namanya financial, itu pasti perlakuannya berbeda dari penegak hukum. Artinya benar dong kalau ada kata istilah tumpul ke atas, tajam ke bawah. Betul, itu yang terjadi. Padahal hukum tidak seperti itu, tapi tumpul ke atas dan tajam ke bawah ini adalah perilaku dari penegak hukum Bang Don. Nah, ini yang saya pribadi ini berusaha untuk menepis ini. Kenapa? Karena dalam gugatan yang saya berikan ini tidak melulu atau tidak hanya laporan kita. Gitu loh. Tidak hanya kepentingan kita, tapi ini juga dari kepentingan beberapa masyarakat yang mengadukan laporannya di kepolisian yang mandek kepada Garda Sakera. Kepada Garda ya. Nah, gitu loh. Yang kebetulan warga yang melaporkan ini atau melakukan pengaduan kepada Garda Sakera adalah orang-orang yang secara financial dia di bawah daripada terlapornya. Gitu loh, di bawah daripada terlapornya. Nah, gitu loh Bang Don. Ini yang akan kami lakukan perlawanan Bang Don, gitu loh. Ya, artinya kalau boleh saya katakan pengadu yang mengadu ke Garda Sakera ini rata-rata ekonomi ke bawah begitu Bang? Enggak semua. Ya, tapi kebanyakan ya. Yang saya maksud adalah yang melakukan pengaduan ke Garda Sakera itu ekonominya lebih rendah daripada terlapornya. Oh ya. Nah, jadi juga ada yang di atas juga, tapi kalau dibandingkan dengan terlapor dia masih di bawahnya. Ya. Nah, ini yang terjadi kemampatan hukum yang ada di Polres Situbondo. Nah, gitu loh. Tapi benar katanya Bang Don, berapa orang sih prosentasenya yang memiliki ekonomi kuat ketika dia berhadapan hukum? Ini hanya satu dari mungkin 10% lah. 90%-nya ini terbagi lagi, yaitu yang kita itu 40%, yang 50% adalah masyarakat yang kehidupannya itu di bawah. Jadi betul katanya Bang Don, lebih banyak masyarakat yang di bawah yang melakukan pengaduan ke Garda Sakera, yang mana dia melaporkan atau mengadukan laporan di kepolisian terutama di Polres Situbondo ini stagnan atau tidak berjalan atau tidak ada kabar sama sekali Bang Don. Nah, ya. Gitu Bang Don. Ya, oke. Nah, kalau melihat dari cerita Bang Ipul, artinya bahwa sungguhnya hukum ini bisa dipermainkan kalau begitu Bang. Seperti tadi saya katakan, ada hukum, ada penegaknya. Ketika kita bicara tentang penegak, ini pemain. Tinggal dia mau main bagus atau main buruk. Ya. Apakah dia akan menggunakan undang-undang sebagai panglima atau dasar dia menjalankan tugasnya, ataukah dia bersembunyi di balik undang-undang dan membodohi masyarakat yang tidak paham terhadap aturan-aturan mainnya.
semuanya pemain, tinggal mau main baik atau main buruk gitu aja gitu. Tergantung pemainnya. Tergantung gitu, pemainnya lah. Dalam hal gugatan yang saya lakukan ini saya tujukan kepada pemain yang dia tidak mau bekerja secara profesional dalam hal ini, Bang Don. Ya, maka pertanyaan saya adalah mungkin juga ada beberapa pertanyaan dari warganet ya. Nah, kenapa harus ke Kapolri, Bang, gitu loh? Kok enggak Kapolres saja gitu? Ya, sesuai dengan TAP MPR tahun 2002, Bang Don, di mana itu memang menugaskan Kapolri dalam hal ini sebagai penanggung jawab dari seluruh kepolisian Republik Indonesia. Artinya Kapolri itu memiliki tugas yang dia harus melakukan pengawasan, controlling, sekaligus juga terkait dengan pengaturan tentang anggaran dan semuanya itu ada di Kapolri, Pak. Jadi dia leader sektor dari seluruh polisi Republik Indonesia. Secara otomatis jika terjadi kesalahan yang dibawa, maka Kapolri itu wajib tahu. Ya, Bang Don, ya, wajib tahu. Itulah sebabnya kenapa sering ada juga wasrik, ya, pengawasan itu. Itu tujuannya ke sana, Bang Don. Nah, jadi tanggung jawabnya itu di level nasional itu adalah Kapolri yang dia bertanggung jawab kepada Presiden. Ya. Nah, di level keduanya kenapa Kapolda? Ya. Karena Kapolda ini penguasa daerah. Gitu loh, Bang Don. Ya. Yang di bawah yang dia itu memiliki kewajiban untuk mengontrol yang ada di bawahnya dan memiliki tanggung jawab kepada Kapolri sebagai Kapolri, ya, sebagai kepanjang tanganan dari Kapolri yang ada di daerah. Nah, kenapa Kapolres? Karena Kapolres ini juga memiliki tanggung jawab seperti yang diatur di dalam Perkap Kapolri tahun 2019, bahwa dia memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan kepada satuan-satuan yang ada di bawahnya. Nah, kebetulan dalam hal ini adalah Reskrim. Reskrim, ya. Oke. Nah, Ya. itulah kenapa saya gugat semua. Nah, pertanyaannya begini. Bukankah diperbolehkan ketika kita melakukan gugatan menggunakan ceki? Ya. Kapolri, ceki Kapolda, ceki Kapolres. Ya. Nah, ini masyarakat juga harus paham, Bang Don. Kalau ceki itu artinya diwakilkan. Diwakilkan. Ya. Nah, jadi Kapolri diwakilkan Kapolda, diwakilkan Kapolres. Saya tidak mau ini. Oh, tidak mau, Bang, ya? Saya tidak mau ini. Kenapa, Bang? Ya, saya menginginkan Kapolda dan Kapolri itu tahu tentang bagaimana Polres Situbondo menjalankan kewajibannya dan dalam penegakan hukum, apakah sudah benar ataukah tidak. Itu loh, Bang Don. Oke. Artinya gugatan ini akan masuk ke meja Kapolri, Bang, ya? Ya, iyalah. Jadi begini, kalau namanya gugatan, maka ini bisa diwakilkan. Kalau perdata, Bang Don, ya. Ini bisa diwakilkan. Oleh siapa? Oleh kuasa hukum atau satuan yang ada di bawahnya yang secara undang-undang itu dilindungi, misalnya bagian bagian hukum, dan ini boleh mewakili Kapolri, Bang Don. Boleh. Ya. Nah, gitu lah, Bang Don. Melalui kuasa hukum. Melalui kuasa hukum. Ya. Tapi yang penting adalah bahwa namanya kuasa khusus untuk beracara di pengadilan itu harus ada tanda tangan Kapolri. Pemberi kuasa. Setidaknya Kapolri akan tahu bahwa ada persoalan di situ. Ya. Itu, Bang Don. Oke. Nah, ngomong-ngomong persoalan, Bang, ini sebenarnya persoalannya apa sih, Bang? Apa karena Bang Ipul kecewa dengan Polres Situbondo, terutama Reskrim gitu, Bang? Yang pasti saya kecewa. Sebagai warga negara Indonesia yang kebetulan ada di dalam wilayah Resort Situbondo, saya kecewa dengan penanganan beberapa kasus, terutama yang terjadi di kalangan masyarakat yang ini tidak jalan, bahkan stagnan. Bahkan bahasa saya itu selalu saya katakan, SP2HP aja sebagai hak kita yang diatur di dalam Perkap tahun 2019 itu seperti sukuk, ya, artinya surat berharga gitu.
yang itu sulit diberikan oleh pihak penyidik, sehingga kami masyarakat yang melakukan laporan kepada Polres itu tidak memahami sejauh mana sih perkembangan ini gitu loh. Nah, ya Bang Ipul ngomong tadi tidak jalan ya. Apa indikatornya Bang Ipul bilang tidak jalan ini di Polres, Bang? Yang pertama timing, waktu. Gitu loh. Ya toh? Ya. Waktu itu menjadi indikator saya dulu. Ya. Waktu ya, oke. Kapan laporan kita? Kapan naik penyidikan? Kapan ditetapkan tersangka? Kapan ini terjadi pelimpahan? Ini kan ada perhitungannya semua, Bang. Iya. Di dalam perkap itu diatur ada 3 jenis laporan, Bang Don. Laporan ringan, laporan sedang, dan laporan berat. Nah, laporan ringan, laporan sedang, dan laporan berat ini ada jedahnya, ada rentangnya. Meskipun pada akhirnya ini yang perkap yang tahun 2000 kalau nggak keliru 2015 itu dicabut. Artinya ini sudah tidak ada. Nah, tapi tetap ada rentangnya, ada waktunya. Ada waktunya. Ya? Kenapa? Ketika dalam tahap lidik, hal pertama yang harus dilakukan oleh penyidik itu harus ada rencana kerja untuk tahap penyelidikan. Di situ ada termasuk waktu yang dibutuhkan, termasuk juga anggaran yang dibutuhkan. Demikian pula di tahap sidik, ini wajib hukumnya ada. Lah, jika polisi tidak melakukan atau penyidik tidak melakukan hal tersebut, berarti dia sudah melanggar ketentuan yang diatur di dalam perkap. Nah, kalau melakukan, ya Bang Don ya, dan itu ternyata tidak tepat skedulnya, berarti kan tidur polisinya. Iya. Saya bicara dulu tentang waktu, saya tidak menuduh dulu ini. Ya. Nanti di sesi terakhir saya baru menuduh. Ya. Kan begitu Bang Don ya. Nah, tapi lebih bicara waktu ya Bang, bukankah setiap kasus itu ada penanganannya tersendiri, artinya tidak sama dong antara satu kasus dengan kasus lain bicara waktu lah Bang. Nah, makanya tadi saya kan bilang ada tiga hal, ringan, sedang, dan berat. Nah, tapi ini kan kita memahami Bang Don, sesungguhnya ringan ini berapa hari sih penanganannya, sedang berapa hari sih, berat berapa hari. Nah, ini yang kita mengadakan perhitungannya Bang Don, gitu loh. Setidaknya tanda kutip bahwa polisi bekerja dan bergerak. Ya, dengan apa? Adanya perkembangan yang harus tertuang di dalam SP2HP. Itu Bang Don. Itu tadi yang pertama Bang Don. Yang kedua adalah saya melihat Polres Situbondo ini seperti yang tadi saya katakan, takut dengan bayangan, takut dengan hantu. Maksudnya Bang, takut dengan hantu gimana? Emang di Polres banyak hantunya Bang? Tadi kan saya bilang ada dua hal yang saya katakan. Yang pertama waktu yang lama, Bang Don ya. Nah, yang kedua saya belum sebutkan bahwa polisi atau penyidik tidak berani melakukan tugasnya dengan baik. Apa itu? Ketika seorang warga negara yang dibutuhkan keterangannya dan dilakukan namanya surat panggilan atau surat undangan klarifikasi dan itu mangkir. Oh iya. Iya toh? Dan itu mangkir. Menjadi persoalan adalah sudah dia mangkir, dia jalan-jalan di sekitaran Polres. Dan ini nanti akan saya buka di pengadilan. Ini jalan-jalan di sekitaran Polres dengan gagahnya meskipun dia sendiri itu mangkir. Lah, wibawa polisi dalam hal ini Polres Situbondo di mana? Iya kan? Karena institusi polisi ini institusi terhormat. Makanya saya akan menggugat dan saya beritahukan kepada Kapolri bahwa di sini Polres Situbondo seperti ini loh. Sudah punya baju, dikasih kekuatan hukum, dikasih anggaran yang besar, tapi nyalinya kecil. Berarti kan gak cocok jadi polisi. Apa gak lebih baik jadi hansip saja? Biar anggaran kita tidak banyak. Kan boleh saya usulkan nanti. Boleh. Kepada Kapolri. Boleh sebagai warga negara. Sebagai warga negara. Kenapa? Ini berimplikasi hukum kepada warga Situbondo.
Ya. Ini berimplikasi hukum gitu loh Bang Don. Sehingga seharusnya kita mendapatkan kepastian hukum sesuai dengan waktu yang ada. Akhirnya kita ini tidak mendapatkan kepastian hukum dari hal yang ada. Ya. Jadi itulah Bang Don menyebabkan saya akhirnya mengambil sebuah tindakan. Nah, tapi Bang Don, gugatan ini adalah cara terakhir yang saya lakukan. Nah, cara terakhir ya. Ya. Nah, berarti Saya boleh minum Bang Don ya? oh iya, monggo silakan Bang. Minum dulu ya. Jadi itu pemirsa alasan kenapa Bang Ipul menggugat Kapolri, Kapolda dan Kapolres Situbondo ya, tadi sudah dijelaskan, dan beliau menggugat ini sudah cara terakhir. Nah, berarti kalau sudah ngomong cara terakhir, berarti sudah ada cara-cara yang sudah ditempuh, Bang. Betul, dan itu nanti akan saya tunjukkan kepada Kapolri dan Kapolda. Karena prinsipnya adalah kenapa saya itu harus menggugat Kapolri dan Kapolda. Pesan utama yang akan saya sampaikan agar Kapolri dan Kapolda mengetahui apa yang terjadi di Situbondo. Ya. Ya Bang Don ya. Ya. Apa yang terjadi di Situbondo. Itu kan? Ya, ya. Itu tujuannya. Lah, apa sih yang sudah saya lakukan? Ada beberapa hal yang sudah saya lakukan, yang saya punya semua kegiatan Garda Sakera tujuannya adalah untuk memperbaiki dan memberikan solusi kepada penegak hukum agar bekerja. Jangan coba-coba di Situbondo. Mereka harus serius. Yaitu yang pertama, saya sudah mengirim surat pemberitahuan kepada Kapolres dulu. Bahkan ke level yang lebih rendah, yaitu Kasat. Tapi rupanya tidak digubris. Ya toh, saya memberikan dumas kepada Propam, tapi juga tidak ada hasil. Betul? Ya. Saya hearing langsung dengan Kapolres pun, dengan Kasat Reskrim pun juga tidak ada hasil. Bahkan saya memberikan notis pemberitahuan lagi ini kepada level yang lebih tinggi, yaitu Kapolri dan Kapolda, juga tidak ada hasil. Tidak ada hasil. Ya? Karena tujuan notis tersendiri itu adalah memberikan kesempatan kepada penegak hukum agar dia itu memperbaiki kinerja. Ya Bang Dodi. Ya, ya, okay. Maka terakhir, ayo kita selesaikan di pengadilan. Itu langkah terakhir Bang Dodi. Nah, kenapa ada gugatan? Kenapa tidak menempuh cara-cara yang lain dalam pengadilan? Ya. Gugatan dilakukan Bang Don ketika pengadilan itu ketika kita warga negara atau penduduk ini yang dirugikan itu tidak ada celah hukum yang bisa digunakan untuk melalui prosesnya. Contohnya pra-peradilan. Itu nggak bisa. Karena pra-peradilan terikat dengan aturan pra-peradilan yang mana terkait dengan waktu itu tidak masuk di dalamnya. Ya, toh. Ya. Karena pra-peradilan tersebut itu hanya menyangkut tentang SP3, status tersangka, terus penahanan, penangkapan yang keluar proses dari prosedur yang tidak prosedur. Iya, gitu ya. tapi waktu timing itu tidak ada. Nah, disinilah mereka akan bermain, Bang Don. Dianggap tidak ada celah hukum, di mana penyidik ini seenaknya saja mempermainkan itu. Kenapa? Karena kita tidak bisa melakukan pra-peradilan. Mentah itu bisa ditolak itu, karena itu bukan wewenangnya hakim dalam memeriksa segala sesuatu yang menyangkut tentang hal tersebut. Makanya saya ingin memberikan pelajaran kepada Polres Situbondo dan Kepolisian Republik Indonesia. Hei, jangan lupa ada celah hukum yang lain yang bisa dilakukan rakyat untuk mengontrol kalian sebagai penegak hukum. Iya, iya, iya. Nah, gitu loh. Dan ini sudah ingin saya lakukan. Bang Don mungkin masih ingat. Ini sudah akan saya lakukan ketika di tahun 2019-2020. Ya, betul. Terkait gugatan jauh ini. sebelum hari sudah, bahkan Ya? sebelum tahun ya. Iya kan? Ya, betul. Nah, tapi saya masih memberikan kesempatan. Bayangkan laporan 2019 belum clear sampai sekarang. Iya toh? 2019, Padahal ya tahun bentuknya, ya. padahal ini sangat jelas. Tapi karena terlapornya adalah orang kaya di Situbondo, akhirnya seperti itu dia. Yang dikatakan sangat jelas itu gampang gitu Bang ya, kasusnya ini maksudnya. Saya katakan polisi baru jadi aja sekelas Barada. Kalau dia ada di reskrim bisa menyelesaikan. Oh ya, berarti
gampang ini Bang ya. Jangan brigadir loh ya. Iya, iya. Jangan bribda loh ya. Hmm. Barada 1, karena kemarin kan terkenal Barada E. Ya toh? Iya. Saya yakin bisa mengerjakan. Kenapa? Tersurat. Dokumen. Oke, oke. Ya. Kan begitu Bang. Ya. Jadi itulah yang saya katakan 2019. Yang mungkin pada waktu itu ketika saya ngobrol dengan beberapa polisi sulit Pak Oto, karena untuk hal yang seperti ini nih sulit diungkap kesalahan-kesalahan mereka. Loh, jangan lupa beberapa tersangka terkait dengan kematian Brigadir J Ya. itu adalah menghalangi prosesnya. Ya, betul. Betul. Nah, makanya ini nanti saya akan mengarahkan juga di situ Bondo, Mas Doni, Ya. Bang Don. Salah satu petitum saya adalah saya meminta Kapolri dan Kapolda melakukan audit kepada Polres Situbondo. Apakah para penyidik ini justru menjadi, ya toh? Ya. Justru menjadi penghalang di dalam proses penyidikan. Saya akan meminta itu, jangan main-main. Ya, apa bahasa yang dikenal di Jakarta itu, Sambo itu? Saya agak lupa ini, gitu loh. Duh, saya lupa juga ini. Jadi yang menghambat proses penyidikan, dan itu jadi tersangka loh, pidana umum itu. Kombes jadi tersangka, Kompol jadi tersangka. Iya toh? Ya, ada judgesnya. Bahkan Sambo sendiri di samping 340 juga dia menghalangi. Ya. Dan ini akan saya minta di dalam petitum saya, Kapolri, Kapolda melakukan audit kepada Polres Situbondo. Apakah lambatnya waktu ini karena ada permainan yang dibuat oleh penyidik? Makanya saya katakan, jangan-jangan di situ, saya katakan, siapa tahu di Situbondo juga ada seorang sutradara Sambo kecil-kecilan di Situbondo untuk melakukan namanya perbuatan seperti itu. Wah, ini bahaya kalau Sambo menjamur ini. Dan ini langkah Ya. saya, ya toh. Ya. 2019 sebelum kasus Sambo saya sudah punya seperti itu. Notes sudah saya berikan. Ya. Yang mana itu ditentang sebagian teman-teman. Faktanya di Jakarta terjadi. Ya. Hah? Betul. Karena perbuatan melawan hukum itu yang semula ada di ranah perdata itu bisa kita seret ke ranah pidana. Ya. Iya kan? Ya, betul. Betul kan? Betul, Bang. Nah, ini yang harus saya lakukan, Bang. Gitu. Ya. Kenapa? Karena saya melihat Polres Situbondo saat sekarang ini berada dalam naungan, bayang-bayang ketakutan dari seorang coba atau hantu. Hantu itu tadi ya. Iyalah. Berhitung dengan saya. Lo takut dengan hantu yang selalu mengancam bahwa dia punya kenalan jabatan yang tinggi, atau lo berhadapan dengan Bang Ipul yang nyata hanya seorang rakyat di Situbondo. Ini cuma saya penasaran hantunya ini jelas atau enggak nih, Bang? Ya kalau bagi orang-orang yang cerdas, Bang Ton ya. Bagi orang-orang yang cerdas, saya anggap hantu lah, Bang. Oh iya, iya. Ya, hantu belajar hantu lah. Kecil lah dia gitu loh. Iya, iya. Hah? Iya. Tapi bagi orang yang tidak cerdas, Bang Ton, ya, entah itu selevel apapun, setinggi apapun pangkatnya, kalau nggak cerdas ya ketakut. Takut ya. Dan ini nanti akan saya buka. Atau jangan-jangan ini juga bagian permainan dari dalamnya. Saya kan nggak tahu, Bang Don. Ya, disitulah akhirnya gugatan membuka semua nanti, Bang ya. Betul, Bang Don. Gitu loh, Bang Don. Ya kan? Oke. Oke, Bang. Wah, ini menarik tentunya kalau. Jadi seperti itu prosesnya, Bang Don. Oke. Kita tidak langsung berada pada proses gugatan. Jadi banyak hal yang sudah kita lakukan. Ya. Saya tidak dalam tahapan intimidasi, Bang Don. Tapi fakta yang terjadi di Polres Situbondo itu seperti itu. Penanganan kasusnya itu seperti itu, dan akan saya berikan. Saya sudah laporan. Kalau Dumas itu nyampe ke Jakarta atau ke Polda, belum tentu Kapolda tahu. Ya. Belum tentu Kapolda tahu. Ya. Nah, ini pertanyaan saya, Bang Ipul saja yang ketua umum Garda Sakera yang sudah punya nama di Situbondo ya,
laporannya saja katakanlah didiamkan gitu, apalagi mereka rakyat biasa gitu Bang. Itulah Bang Don. Gimana itu tanggapannya Bang? Itulah yang selalu saya pikirkan. Saya saja sekelas saya saja dikacangi dengan mereka. Apalagi rakyat yang tidak memahami terhadap hukum. Ya. Iya toh? Ya, betul. Makanya kita ini sekarang ingin memberikan pelajaran lah sama Polres. Gitu. Ingin saya berikan pelajaran, dan ini akan ada bom waktu yang sengaja saya biarkan untuk saya ledakkan nanti di Polres itu. Nah, apa ini bom waktunya nih Bang? Bisa kasih clue? Dari tuntutan saya, petitum yang saya berikan Kapolri, Kapolda untuk mengaudit di Situbondo, maka bisa jadi nanti Bang Don. Ya. Iya toh, sidang kode etik akan rame di Situbondo. Ya, Oke. sidang kode etik akan rame di Situbondo. Wah, berarti akan seru ini nanti ya. Ya kita lihatlah ke depan bagaimana. Ya. Oke. Oke Bang. Nah, gugatan ya, ngomong-ngomong gugatan Bang. Kita tahu lah Bang Ipul ya, di medsos saja ada pro yang ada yang pro dan kontra, ada yang membuli. Nah, tapi kita bicara di dunia nyata dulu. Nah, apa kira-kira nanti risiko yang Bang Ipul dapat ini ketika gugatan ini? Yang pasti menggugat? Bang Don, kalau di medsos yang membuli jelas ya. Ya. Jelas orang-orang yang memang tidak paham terhadap bulian sendiri. Dengan membuli Bang Ipul, sesungguhnya itu feedbacknya ke dia. Dan selalu saya katakan Bang Don, ini terkait buliannya Bang Don ya. Selalu saya katakan bahwa bulian yang dilakukan itu saya terima dengan tersenyum. Kenapa? Karena dengan tidak sengaja dia sudah melakukan memposisikan saya tinggi Bang Don. Kenapa? Karena dia akan mencari sebuah kebanggaan bahwa saya kalau bisa membuli Bang Ipul, saya gege. Kan sudah selesai aja. Biarkan saja. Toh saya tidak bayar dia, tapi dia berupaya dan berusaha keras untuk seperti itu. Begitu Bang. Promosi gratis. Promosi gratis. Jadi pada prinsipnya selalu saya katakan, gerakan Garda Sakera dan tim Pemangkar ini gerakan keikhlasan. Maka apapun yang terjadi, apapun yang dilakukan oleh mereka ya tujuannya saya pengen kita ikhlas saja lah. Biarkan saja. Itu kalau di dunia medsos ya, dunia maya lah. Medsos pun ada resiko saya Bang Don. Apa resikonya? Bisa saja salah satu akun saya di take down. Oh iya, bisa saja itu. Iya toh, seperti ini kan bisa di take down ya. Jangan biar tidak selalu berteriak di medsos ya. Karena faktanya baik Garda Sakera Situbondo, baik halaman Garda Sakera Situbondo, baik Facebook, juga Bang Don, TikTok, fakta akun-akun tersebut itu viral. Akun-akun tersebut menjadi acuan Jawa Timur untuk melihat Situbondo, bahkan nasional untuk melihat Situbondo. Betul, TikToknya viral itu Bang. Iyalah. Nah, dari jujur saja Bang, setelah saya baca komen-komen itu ya di TikTok itu, artinya memang banyak beberapa komentar itu yang mereka mewakili dirinya, bahwa seakan-akan memang dirinya juga tidak mendapatkan keadilan gitu. Makanya mendukung Bang Ipul nih sungguhnya di komentar. Ya, bahkan saya terharu sekali karena saya tidak berpikir responnya seperti itu, meskipun pada faktanya viewers kita itu di TikTok itu mayoritas FYP ya Bang Don ya. Tapi yang ini yang terakhir memang luar biasa Bang Don, banyak tanggapan-tanggapan di sana yang itu memang bukan hal yang baru Bang Don. Itu yang terjadi. Anggaran kepolisian luar biasa. Tapi seringkali anggaran kepolisian itu justru tidak dimanfaatkan dengan baik, menjalankan tupoksi kepolisian dengan baik. Kan begitu Bang Don. Iya. Itu di medsos. Di medsos ya. Di dunia nyata ya pastilah ada. Karena nantinya pasti ada yang dirugikan dari gerakan saya. Ya Bang Don ya. Pasti ada yang tersakiti atau mungkin marah atau dendam, pasti. Tapi pada prinsipnya begini Bang Don. Selalu saya katakan pada Bang Don dan tim Pemangkar bahwa kita ini berjuang. Kalau kita ingat sejarah,
ketika rakyat Indonesia ini berjuang membebaskan kemerdekaan, itu positif sudah, nyawa menjadi taruhan. Ya. Bahkan 90% mereka banyak yang tidak yakin besok hidup atau tidak. Tapi mereka tetap memanggul senjata dengan senjata kesederhanaan, yaitu mungkin bambu runcing dan mungkin pistol-pistol yang hasil atau senapan-senapan hasil rampasan yang sudah tidak bagus. Ya. Tapi itu dilakukan. Belum kita bicara tentang Rasulullah. Bagaimana perjuangan Rasulullah ketika sedang berjuang untuk menghancurkan namanya zahiliyah, zaman kebodohan, itu juga luar biasa. Ya. Kan begitu, Bang? Ya, betul. Yang terakhir adalah, Bang Don, sebisa mungkin usia kita ini detik per detik ada manfaat. Ya. Mungkin tidak kita rasakan sekarang, tapi itu mungkin nanti dirasakan kemudian hari anak cucu kita. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, Bang Don, dalam gugatan kepada Kapolri, Kapolda, dan Kapolres ini ada satu hal yang sangat miris dalam kehidupan kita, Bang Don, dalam perjalanan pengawalan kita, yaitu terbunuhnya Ibu Suada yang sampai berkorban, namanya kuburan itu dibongkar sampai sekarang setelah 3 tahun juga tidak ada progres yang membanggakan. Ya. Tersangka dibiarkan keluar begitu saja, Melenggang kemana-mana ya tersangka ya. Bayangkan bagaimana perasaan keluarganya. Betul. Dan itu yang harus kita rasakan, Bang. Sebagai lembaga yang dipercaya oleh masyarakat, itu harus kita rasakan bagaimana penderitaan dia untuk mendapatkan keadilan selama 3 tahun, tapi oleh Polres Situbondo tidak ditindaklanjuti dengan sungguh-sungguh, Bang. Ya. 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 Bagaimana perasaan dia, keluarganya, ketika sudah kehilangan namanya keluarga dan berkorban, kuburan dibongkar, tapi faktanya hingga sekarang tidak jelas. Dan Garda Sakera terus berjuang. Betul, memang ini belum ada, tapi kami terus berjuang karena kami tidak pernah mau menerima namanya sogokan. Kami tidak mau menerima untuk menutupi namanya sebuah kasus. Kita tetap berjuang, dan salah satunya ini. Ya, Ya, betul. Tidak hanya masalah keselamatan kita, tapi juga biaya yang kita keluarkan. Ini Kapolri, bro. Iya toh? Ya, ya. Nah, kan seperti itu, kan? Setidaknya kita bisa mewakili apa yang tidak bisa mereka lakukan. Ya. Dan saya yakin doa masyarakat ini yang akan menjadi imun kita, melindungi kita dari orang-orang yang jahat kepada kita. Yakinkan pada hal itu saja. Selesai hidup kita, gitu loh. Doa menjadi Santai. kekuatan sendiri. Doa ya. menjadi kekuatan tersendiri. Karena kita juga butuh kebanggaan, Bang Don. Kebanggaan diri sendiri, kebanggaan orang tua kita, kebanggaan anak turun kita, dan juga kebanggaan para guru-guru, ulama, dan kiai serta habaib yang ngajari kita bagaimana kita menjadi pejuang amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Bagaimana caranya? Berjuanglah dengan ikhlas. Betul. Serahkan diri kita kepada Allah. Tawakkaltu ala Allah. Bertawakal aja. Ya. Insya Allah kalau Allah tetap akan Allah itu masih membutuhkan kita di dunia, insya Allah kita akan dijaga oleh Allah. Apa terus yang kita takutkan? Gitu kan, Don? Ya. Ya. Oke. Jadi artinya bahwa apa yang kami lakukan ini adalah win-win solution. Ini win-win solution, benar. Gitu. Kami sebagai masyarakat mendapatkan hak hukum yang sama. Dan kepolisian sebagai institusi yang terhormat tetap menjaga kehormatannya dengan tidak memberikan tempat para polisi yang tidak punya etika. Ya. Karena masih banyak polisi-polisi yang baik, Bang Don. Dan Bang Ipul akan menjadi bagian dari perjuangan tersebut. Selama ada Bang Ipul, jangan coba-coba mengusik keadilan masyarakat Situbondo. Siapapun, tidak hanya PH.
Bahkan pemerintah kalau misalnya memang berani mengusik hak warga negara, terutama masyarakat Situbondo, tidak akan saya buat tenang dia. Tapi ketika pemerintah, APH bisa mengayomi masyarakat Situbondo, melayani masyarakat Situbondo dengan baik, saya yang akan memegang kipasnya untuk saya kipas agar nyenyak bubuknya, Bang Don. Begitu, Bang Don. Iya, oke Bang. Terakhir Bang, pertanyaan dari saya mungkin sekaligus di closing statement ya. Apa kemudian yang menjadi harapan setelah Bang Ipul menggugat Kapolri, Kapolda, Kapolres ini Bang? Yang pertama, harapan saya masyarakat Situbondo itu tetap menaruh namanya sebuah harapan bahwa suatu saat Kabupaten Situbondo ini menjadi lebih baik, yaitu terutama dalam hal ini aparat penegak hukumnya yang sadar akan tugas dan wewenangnya serta paham terhadap dosa yang dia buat untuk kepentingannya, bukan kepentingan masyarakat. Jadi agar tertimbul hope bahwa ada di Situbondo seseorang yang bernama Bang Ipul, Garda Sagera, itu yang mau berjuang bersama mereka. Ada harapan di sana. Yang kedua, saya menginginkan polisi dalam hal ini, aparat penegak hukum yang dalam hal ini adalah polisi, sadar bahwa institusi yang kalian emban itu institusi suci, institusi yang baik, institusi yang didirikan oleh para pendiri bangsa ini dan menggunakan anggaran masyarakat yang luar biasa. Ya. Itu jangan sampai diselewengkan. 3, tujuan saya, institusi polisi memberikan ruang yang banyak dan lebar kepada orang-orang atau polisi-polisi yang baik untuk memegang jabatan-jabatan strategis. Bukan hanya karena dia nyogok dia bisa duduk di tempat tersebut. Ya, karena kalau dia nyogok terus nanti tetap bermasalah di situ akan bermasalah dengan masyarakat Situbondo, terutama akan bermasalah dengan di Pemangka. Emang ada indikasi nyogok seperti itu Bang? Ya kalau indikasi nyogok atau tidak kan tergantung Bang Don. Kita melihatnya kan begini. Di Polres Situbondo, saya katakan ini ya. Di Polres Situbondo, segini Bang Don. Andaikan Bang Don seorang pemimpin atau pimpinan yang memiliki anak buah yang berprestasi, apa yang Bang Don lakukan? Ya, saya beri reward. Dikasih reward? Ya. Apa rewardnya salah satunya? Kenaikan pangkat misalkan. Satu, kenaikan pangkat. Ya. Minimal dia tetap ditempatkan di tempat yang seharusnya. Ya. Kalau dia itu dipindah, kenaikan pangkat atau jabatan. Ya. Di dalam kepolisian itu ada namanya promosi dan demosi, Bang. Tapi ketika seorang pimpinan memberikan, ya toh, orang yang berprestasi demosi, bukan promosi, ya kan? Ya. Ini artinya apa? Artinya pimpinan tersebut memiliki kans untuk menjaga para brengsek-brengsek dan bajingan-bajingan yang ada di dalamnya. Justru orang-orang baik itu yang akan tersingkirkan nanti. Maka dengan seperti ini agar jadi pelajaran nantinya. Yang berprestasi itu dijaga. Ya. Karena itu mungkin 1 di antara 10 orang. Ya. Iya toh? Dia tak ada 10 orang ya. Kenapa? Karena orang baik ini jarang mau nyogok, Bang Don. Ya. Hanya orang jahat aja yang mau nyogok. Ya. Hanya orang yang jelek aja yang mau nyogok. Oknum berarti Bang? Hah? Oknum berarti? Bukan oknum. Karena sebagian kecil. Oh, yang baik yang oknum. Iya, yang baik yang oknum. Iya, yang baik yang oknum. Kalau yang tidak baik ini bukan oknum, hampir semuanya kayak gitu. Makanya Gus Dur mengatakan, ya toh, Ya. polisi baik itu hanya 3 orang. Hanya ada 3. Patung polisi, Ya. polisi tidur, Hmm. dan hugeng.
Sedemikian parah Gus Dur menilai polisi. Tapi bagi saya punya keyakinan yang besar bahwa masih banyak saudara-saudara kita yang berpakaian coklat-coklat tersebut itu adalah polisi baik. Closing statement. Apa yang kami lakukan itu sudah kami pertimbangkan masa-masa. Dan efek dari apa yang kami lakukan ini tidak seheboh yang sekarang didengar. Tidak seheboh seviral yang ada di TikTok. Ini akan menjadi fusi yang luar biasa. Ya, kekuatan bom atom nuklir yang akan luar biasa yang nanti akan berpengaruh terhadap wajah Polres Situbondo. Seperti halnya wajah Mabes ketika sang sutradara Sambo terpenjara ya. Begitu Bang Don, agar saya tidak dosa. Ya, kalau mereka masih mengendengkan, ayo kita bersama-sama fight. Betul Bang Don? Oke. Ya, ketemu di meja hijau ya. Ketemu di meja hijau. Ya. Kan keren kan? Keren. Seorang tukang pancing rakyat biasa dari keluarga biasa berhadapan dengan Kapolri yang diwakilin oleh minimal itu yang datang itu Kombes. Ya. Apa masyarakat Situbondo tidak bangga ketika kita berhadapan langsung? Ya. Bukan masalah menang, bukan masalah kalah. Kalau menang dan kalah itu bukan tujuan saya. Tujuan saya adalah agar pimpinan pusat melihat situasi yang terjadi di sini. Saya berharap polisi-polisi baik di Situbondo, kalian jangan berkecil hati. Tetaplah kalian mengabdi kepada masyarakat. Saya juga lihat banyak teman-teman yang dari Babin ya, yang luar biasa perjuangannya kepada masyarakat, membantu bersosialisasi juga banyak. Orang-orang reskrim juga banyak. Orang-orang lantas juga banyak yang baik. Orang-orang PSPKT juga banyak yang baik. Maka yakinkan pada diri kalian bahwa tujuan bagi itu untuk win-win solution. Kemenangan semuanya. Kemenangan rakyat dan kemenangan institusi. Tapi nyoba silakan. Keilmuan saya ketika saya keluar dari luar kota, ini akan saya keluarkan sedikit-sedikit. Beberapa kali saya beradakan demo kan. Ya. Apa yang saya keluarkan hari ini hanya 30% Bang Don dari kemampuan saya. Masih ada 70%. Silakan Bang lihat itu. Ketika saya demo. Apa sih tujuannya? Saya mengingatkan Bang Don. Betul. Agar saya tidak berdosa. Tidak dosa tadi ya. Saya agar tidak berdosa. Okay. Tapi kalau mau memaksakan kekuatan saya yang 100%, silakan. Wah, mengancam ini. Ya silakan. Artinya kan seperti itu. Ya. Silakan. Oke. Di luar banyak melihat bahwa siapa sih teman-teman Bang Ipul ya, Bang Wadon, Hafiz atau teman-teman Eswan atau teman-teman yang ini itu kan hanya 10%. Iya. Mungkin level yang agak tinggi 20%. Tapi belum ke 100%. Karena kalau sudah masuk saya ke 100%, saya yakin seluruh masyarakat Situbondo, baik yang tinggi atau rendah, jawabannya pasti akan hormat terhadap bayang-bayang yang ada di belakang saya. Ya. Dari saya Bang Ipul, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat masyarakat Situbondo. Seperti selalu janji saya seorang pejuang dan saya akan menjawab tantangan kalian masyarakat Situbondo. Untuk Situbondo pasti bisa. Salam pemangkar. Salam. Bum bum Garda Sagera. Baik pemirsa, itu ya tadi di jawaban dari Bang Ipul. Cuman saya masih penasaran ini 100%-nya. Tapi kita tunggu saja nanti sudah. Tapi faktanya ketika ketemu dengan di luar kan seringkali letupan-letupan itu ada ya. Iya, tapi kan tidak 100%. Iya. Makanya saya juga penasaran ini seperti apa nanti 100%-nya gitu. Nah, patut kita tunggu ini pemirsa ya. Baik, itu saja di acara Baim kali ini. Bang Ipul menjawab. Jadi jelas sudah bahwa tujuan Bang Ipul menggugat adalah semata-mata hanya ingin memperjuangkan keadilan, terutama hak dari warga Situbondo yang
beberapa kasus yang dilaporkan selama ini rupanya didiamkan gitu ya, dan ini akan diperjuangkan, dan ini adalah cara terakhir, yaitu menggugat di Pengadilan Negeri Situbondo, menggugat Kapolri, Kapolda, dan Kapolres Situbondo. Baik pemirsa, itu saja yang bisa Bang Don sampaikan untuk di acara BAM kali ini. Ingat, perjuangan itu, keadilan itu wajib untuk diperjuangkan, karena keadilan itu adalah hak dari kita sebagai warga negara. Oke, saya Bang Don, mohon maaf dan undur diri beserta kru yang bertugas pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam memangkas. Salam. Bum bum Garuda Garuda. Oke, mantap. Terima kasih, Pak.